Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Septian dengan NIM 101221116, kelas C2 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, sejarah statistika, dan lain-lain untuk menyelesaikan tugas mata kuliah statistika bisnis. Oke, kita langsung aja ke pembahasan sejarah statistik. Menurut Gauss, pada abad 18 sampai 19, banyak ilmuwan dan matematikawan terkenal seperti yang ada di foto di sini ya. Oke, nah yang ini. Gauss, Adolphe Quetelet dan Sir Francis Galton berperan penting dalam mengembangkan konsep statistika pada abad ke-18 dan ke-19. Abad ke-20, pada awal abad ke-20, ilmu statistika semakin berkembang dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Ronald A. Fisher dan Jerzy Neyman. Mereka mengembangkan konsep dasar seperti uji hipotesis dan estimasi parameter. Statistika juga menjadi lebih penting dalam ilmu sosial ekonomi dan ilmu lainnya. Hal ini tercermin dalam peningkatan metode survei dan analisis data berbagai bidang. Oke, kita lanjut ke pembahasan pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria. Dapat dikatakan sebagai salah satu contohnya, kalau statistika yaitu terdapat dari beberapa datum. Kalau statistik baru ada satu datum atau dua datum, atau bisa dikatakan kalau statistik itu hanya sekumpulan data yang belum dirubah, hanya menerima data atau datum. Kalau statistika udah mulai cara pengolahan dari sebuah data tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 1. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ini menjelaskan tentang jenis-jenis data di dalam statistik atau statistika. Ada terdapat dua jenis data jika dikelompokkan berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu cross-sectional data dan time series data. Cross-sectional data merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu yang sama atau hampir sama yang kemudian akan digabungkan dengan data terkait yang dibandingkan. Contoh seperti data hasil ujian yang diperoleh oleh siswa setelah ujian dilaksanakan atau jumlah mahasiswa di suatu universitas untuk periode tahun ajaran 2013 sampai 2014. Sedangkan time series data merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu atau periode tertentu di mana kurun waktu atau periode tersebut perlu didefinisikan. Contohnya seperti perolehan nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester, kenaikan harga BBM dalam kurun waktu tertentu, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, jenis data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk label atau nama yang mendefinisikan suatu atribut atau elemen.
Data bisa berupa numerik atau non-numerik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Contohnya, nomor rumah atau nilai mata kuliah mahasiswa diklasifikasikan dalam kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang merujuk pada jumlahnya. Data selalu berupa numerik dengan skala pengukuran interval dan rasio. Contoh data kuantitatif adalah jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Oke, kita ke pembahasan nomor 3. Pembahasan terakhir, jenis data berdasarkan sumbernya. Data bisa didapatkan dari sumber atau dari berbagai sumber dan berbeda pula cara memperolehnya. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber terdahulu, misalnya dari buku, jurnal, dan lainnya. Sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama. Misalnya, data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Oke guys, dari saya pembahasan dari statistika yang singkat ini semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan patah semangat, tetap semangat menjalani kehidupan dan selalu mencari ilmu tentang statistik, karena ilmu statistik sangat menarik bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.